Tuan dan Nona. Pernah ngerasa hubungan itu kok kayak main puzzle ya? Kadang udah cocok di awal, tapi tiba-tiba jadi aneh sendiri. Atau malah bikin hati Nona dan Tuan capek tanpa ngerti salahnya di mana. Aku mau cerita dikit, kemarin ada Nona yang curhat ke aku, katanya, "Kak, sebenarnya hubungan itu harus dimulai dari apa dulu sih? Cinta dulu, nikah dulu, atau justru hal yang, ya Nona pasti ngerti lah." Dan waktu dia nanya itu, aku langsung mikir, wah, ini bukan cuma pertanyaan dia doang. Ini pertanyaan jutaan Tuan dan Nona yang lagi bingung soal arah hubungan. Dan jujur aja, ada satu urutan yang kalau Tuan dan Nona tahu, itu bisa bikin hubungan jauh lebih tenang, lebih aman buat hati, dan lebih jelas mau dibawa kemana. Tapi, menurut Tuan dan Nona, sebenarnya urutan yang benar itu apa sih? Cinta dulu, komitmen dulu, atau chemistry dulu? Coba Tuan dan Nona pikir sebentar. Kalau salah langkah di awal, kira-kira bakal ngaruh nggak ke masa depan hubungan? Penasaran kan? Hai, apa kabar hatimu? Blank face. Pertama, sex, love, marriage. Ayo, kita bahas urutan pertama yang paling sering bikin hubungan kayak wahana ekstrem. Sex, love, marriage. Aku bilang ekstrem bukan karena aku sotoy, tapi karena serius, urutan ini tuh kayak main prosotan dulu baru naik tangganya belakangan. Bisa sih, tapi ngos-ngosan. Jadi gini, banyak Tuan dan Nona yang mulai hubungan dari yang panas-panas dulu. Kayak lompat ke bab 3 padahal bab 1-nya belum dibaca. Dan masalahnya, hati tuh nggak bisa kayak HP yang tinggal di-charge kalau lagi low bat. Aku ngerti kok. Kadang chemistry itu bikin otak jadi kayak lupa password. Yang penting klik, yang penting wah, yang penting deg-degan. Tapi setelah itu, hati mulai nanya, dia sayang nggak ya? Aku ini siapa buat dia? Ini hubungan atau cuma trial version? Dan itu, capek Nona, aku tahu banget rasanya. Dan ternyata, bukan cuma perasaanku doang yang ngomong gitu. Ada penelitian dari Journal of Sex Research yang bilang bahwa kalau hubungan dimulai dari seks dulu, otak manusia sering ketipu sama rasa nyaman sesaat. Jadi kayak badannya lengket, tapi hatinya belum nempel. Bahasa simpelnya kayak gini. Badan duluan yang connect, hati belakangan nyusul sambil ngos-ngosan. Contohnya gini deh, Tuan dan Nona baru deket, tapi langsung akrab banget. Pas lagi asik-asiknya, semuanya terasa cocok. Tapi setelah itu mulai kelihatan aslinya. Ternyata Tuan cuek, Nona gampang baper. Ternyata Tuan butuh ruang, Nona butuh kepastian. Ternyata obrolan kalian cuma lancar kalau lagi dewasa, tapi kaku kalau ngomong soal masa depan. Jadinya kayak beli baju, cuma karena kainnya lembut, pas dipakai jalan, ukurannya nggak cocok, nyaman sih, tapi nggak pas. Makanya Nona dan Tuan, mulai dari seks itu nggak salah, tapi sering bikin hati lari maraton tanpa latihan dulu. Bisa kok jadi hubungan serius, tapi jalannya jauh lebih ribet. Ibarat masak mie instan, cepet kenyang, tapi kalau dijadiin menu buka restoran, ya Tuan dan Nona tahu sendiri jawabannya. Kedua, marriage, love, sex. Urutan yang satu ini tuh kayak main game langsung ke level terakhir. Tanpa lihat tutorial, marriage, love, sex. Langsung nikah dulu, baru mikir, aku suka dia nggak ya? Itu ibarat bangun rumah dulu, baru ngecek cocok nggak tinggal barengnya. Aku ngerti kok, kadang situasinya emang begitu. Ada keluarga yang bilang, udah cocok kok, nikah aja. Ada juga yang ngerasa umur udah segini, ya udah jalanin aja. Terus tiba-tiba setelah nikah, baru sadar. Loh, dia tuh tipe yang bangun siang ya? Dia kalau marah diam 3 hari? Kok aku baru tahu dia benci sambal bawang padahal itu favorit aku?
Dan yang paling lucu, ada yang baru sadar beda selera AC. Satu suka dingin kutub, satu suka hangat kayak kipas angin. Itu versi nyata perang dingin ala Nona. Yang menarik adalah, ada penelitian dari Journal of Marriage and Family yang bilang, kalau pasangan yang menikah dulu, baru bangun rasa cinta itu bisa berhasil. Tapi perjalanan emosinya jauh lebih menanjak, karena mereka harus mengenal, menyesuaikan, dan membangun perasaan setelah komitmen besar dibuat. Bahasa gampangnya kayak gini, kayak main sepeda dari nol di jalan yang nanjak. Bisa seimbang, tapi latihan kakinya harus ekstra. Contohnya banyak banget, tuan dan nona yang nikah dulu, baru saling jatuh cinta. Biasanya punya fase begini, awal nikah, canggung kayak duduk di kelas baru, bulan-bulan tengah, mulai tahu kebiasaan aneh masing-masing. Tahun pertama, kalau bertahan, biasanya mulai muncul rasa sayang yang beneran. Tapi, ada juga yang ngerasa kayak tinggal sekamar sama orang asing. Manis, bisa, aneh, jelas. Jadi menurut aku, marriage, love, sex itu bukan gak mungkin. Cuma butuh hati yang sabar, kaki yang kuat, dan mental baja. Ibarat naik roller coaster tanpa lihat jalurnya dulu. Deg-degan, random, tapi ya, kalau kuat, sampai juga di tujuan. Tapi kalau aku pribadi, aku pilih lihat jalannya dulu lah Nona. Soalnya cinta itu enak kalau tumbuh, bukan kalau dipaksa baru tumbuh. Ketiga, sex, marriage, love. Urutan ketiga ini tuh kayak bikin mie instan tanpa air dulu. Sex, marriage, love. Jadi, mulai dari yang panas dulu, terus langsung nikah dan berharap cinta nanti muncul sendiri kayak bonus kejutan. Kedengarannya seru, tapi realitanya kadang malah bikin hati kayak jalan di labirin tanpa map. Aku ngerti banget kenapa ada tuan dan nona yang masuk ke jalur ini. Kadang hubungan dimulai dari chemistry yang uhuk-uhuk banget. Terus karena nyaman, akhirnya mikir, ya udah deh, nikah aja daripada ribet. Habis nikah, baru deh hati mulai nanya, loh, aku ini sayang beneran atau cuma kebawa suasana? Kita cocok sebagai pasangan atau cuma cocok kalau malam doang? Dan lucunya, yang awalnya ngebul, lama-lama malah jadi bingung sendiri. Kok pas ngobrol masa depan jadi kagok? Kok pas bahas perasaan kayak ngomong sama tembok? Padahal kalau soal intim-intim, lancar jaya. Ini bukan cuma drama kehidupan ya Nona. Ada penelitian dari American Psychological Association yang bilang kalau hubungan yang dimulai dari seks dulu biasanya bikin otak fokus ke kesenangan cepat, bukan ke hubungan jangka panjang. Jadi ibaratnya gini, badannya udah duluan klik tapi bagian otak yang mikir soal kecocokan, nilai hidup, dan perasaan itu masih loading. Percaya deh, banyak pasangan yang setelah nikah baru sadar, oh, ternyata kita beda banget ya cara nyelesain masalah. Oh, ternyata dia tipe yang kalau kesel diem 3 hari, bukan ngobrol. Oh, ternyata dia suka hidup praktis. Aku suka hidup penuh detail. Jadi walaupun chemistry oke banget, tapi kalau soal ngobrol aja kagok, ya kayak makan donat tiap hari, enak, tapi nggak bikin kenyang jangka panjang. Makanya Nona dan Tuan, seks, marriage, love itu bukan jalur yang mustahil. Ada kok yang berhasil, tapi biasanya butuh usaha ekstra buat ngebangun sayang yang beneran, karena fondasinya dipasang belakangan. Ibarat bikin rumah, atapnya udah dipasang dulu, baru nyari fondasinya, bisa berdiri, bisa. Tapi tiap hujan dikit, deg-degan takut ambruk. Jadi menurut aku, cinta yang tumbuh pelan-pelan itu lebih enak daripada cinta yang dikejar-kejar belakangan. Soalnya, hati tuh lebih suka kehangatan, bukan kejar-kejaran kayak film India. Keempat, love, sex, marriage. Urutan yang satu ini tuh kayak resep kue yang paling aman. Love, sex, marriage. Mulainya dari jatuh cinta dulu, baru masuk ke fase intim, baru mikir nikah,
Kedengarannya rapi ya. Iya, tapi prakteknya tetap aja hati tuh suka drama sendiri. Sebagai perempuan, aku ngerti banget gimana hati Nona tuh kalau lagi jatuh cinta. Tiba-tiba semuanya terasa estetik. Chat Tuan aja bisa bikin mood naik. Lagi makan bakso pun senyumnya kayak abis diberi coklat. Tapi setelah cinta muncul, masuk ke fase seks, itu sering bikin hati jadi lebih nempel. Kadang malah nempel banget, kayak stiker yang nggak bisa dikelupas. Sampai-sampai lupa nanya. Kita beneran sehat nggak sih hubungannya? Dia sayang atau cuma nyaman? Karena cinta tuh bikin semua hal yang merah jadi kelihatan pink. Padahal merah ya tetap merah Nona. Nah, di sini serunya ada jurnal dari Psychology Today yang ngejelasin kalau saat seseorang jatuh cinta dan masuk fase intim, tubuh bakal ngeluarin hormon yang namanya oksitosin. Bahasa gampangnya kayak gini. Ini hormon yang bikin hati jadi ekstra lengket. Kayak lem uhu versi perasaan. Makanya hubungan yang dimulai dari cinta dulu biasanya lebih stabil. Karena rasa aman dan percaya kebentuk dari awal. Tapi sisi lucunya adalah kadang terlalu lengket sampai kita susah lihat red flag. Contohnya gini, Nona udah cinta duluan sama Tuan. Setelah makin akrab, rasa sayang makin dalam. Terus Nona mulai kayak, nggak apa-apa deh dia telat ngabarin, mungkin sibuk. Nggak apa-apa deh dia suka ngilang, mungkin capek. Nggak apa-apa deh, aku yang terus ngejar, yang penting dia ada. Padahal kalau temen Nona cerita hal yang sama, Nona pasti bilang, itu mah red flag, beb. Tapi kalau udah cinta, rasanya semua masalah bisa dihalusin kayak blender. Jadi menurut aku, love, sex marriage itu memang punya potensi paling manis. Tapi justru karena manis, kita sering lupa ngecek kadar gulanya. Ibarat makan es krim, enak banget. Tapi kalau kebanyakan, ya sakit perut juga. Jadi ya Nona dan Tuan, cinta itu indah, asal tetap pakai logika, bukan cuma hormon dan bunga-bunga halu. Kalau dua-duanya jalan bareng, hubungan bisa mulus kayak jalan tol. Kalau enggak, ya siap-siap tersesat di rest area perasaan. Kelima, love, marriage, sex. Urutan terakhir ini tuh kayak bikin nasi goreng pakai langkah paling aman. Love, marriage, sex, cinta dulu, komitmen dulu, baru deh makin deket. Kelihatannya paling kalem, paling adem, paling ideal. Tapi percaya deh, tetap aja hati Nona punya drama kecilnya sendiri. Sebagai perempuan, aku ngerti banget gimana rasanya kalau udah cinta duluan. Dunia kayak lebih cerah, notif chat dari dia kayak hadiah, dan masa depan tiba-tiba kebayang jelas. Terus masuk ke fase nikah. Di sini biasanya hati mulai serius. Bukan cuman aku cinta, tapi udah naik level, jadi aku milih kamu buat hidup bareng. Tapi lucunya, karena udah cinta dan udah nikah duluan, kadang malah jadi canggung pas masuk ke fase keintiman, yang biasanya pacaran santai, tiba-tiba pas nikah mikir, loh, kok deg-degannya beda? Ini aku harus gimana ya? Kok kayak kerasa formal? Cinta tuh bikin nyaman, tapi nikah bikin semuanya naik kelas. Dan itu kadang bikin otak dan hati masih loading. Ada hal menarik nih. Menurut jurnal dari The Gottman Institute, pasangan yang membangun cinta dan komitmen dulu sebelum masuk ke hubungan intim biasanya punya emotional safety yang kuat. Bahasa gampangnya kayak gini, hatinya udah punya sabuk pengaman. Jadi pas masuk fase makin dekat, perasaan aman dan percaya itu udah kebentuk. Tapi ada efek samping lucu juga. Karena terlalu fokus bangun cinta dan komitmen, beberapa pasangan malah jadi gugup atau overthinking ketika harus mulai fase yang lebih, ya Nona tahulah maksudku. Contohnya begini, Nona dan Tuan udah cinta setengah mati, udah cocok ngobrol, cocok bercanda, cocok nonton. Akhirnya nikah, pas nikah, tiba-tiba malam pertama kayak interview.
Saling nunggu gerakan pertama, saling nunggu kode, yang biasanya bercanda lepas kok mendadak kaku, terus pikirannya mulai kacau. Ini normal nggak sih? Kita kenapa jadi kayak dua orang yang baru ketemu? Padahal ya normal banget, karena cinta dan komitmen itu bikin orang makin hati-hati, bukan makin asal. Makanya menurut aku, love, marriage, sex, itu memang urutan yang paling adem dan paling aman, tapi bukan berarti bebas drama. Kadang justru karena cinta banget, semuanya dikerjain pelan-pelan dan penuh deg-degan, ibarat makan es krim vanila. Kelihatannya simple, tapi kalau yang makan baperan, ya meleleh juga. Yang penting, Tuan dan Nona ingat, cinta dulu, komitmen dulu, makin dekat belakangan itu indah. Asal tetap jujur, tetap santai, dan nggak maksa diri, jadi apa yang bukan diri sendiri. Hati Nona itu butuh rasa aman, bukan buru-buru. Dan kalau aman, udah kebentuk. Percaya deh, sisanya bakal ngalir kayak lagu karaoke yang udah hafal dari kecil. Setelah kita bongkar satu-satu, intinya gini, setiap urutan itu bisa jalan, tapi nggak semua cocok buat hati setiap orang. Ada yang kuat mulai dari chemistry, ada yang harus mulai dari cinta, dan ada juga yang baru bisa kebuka kalau sudah ada komitmen. Tapi satu hal yang selalu sama, hati tuh butuh rasa aman, bukan tebak-tebakan. Kalau fondasinya cinta yang matang, komunikasi yang jujur, dan pilihan yang sadar, hubungan itu lebih gampang tumbuhnya. Mau mulai dari seks, love, or marriage duluan. Yang penting, bukan urutannya, tapi kualitas hatinya. Kalau Tuan dan Nona udah tahu ritme yang cocok, hubungan bakal kerasa kayak jalan di taman. Kadang ada batu kecil, tapi tetap enak dilalui. Kalau maksa urutan yang bukan gaya hati kalian, ya jadinya kayak pakai sepatu kebalik, bisa jalan, tapi tiap langkah pedes. Jadi pesan terakhir dari aku, kenali gaya cintamu, kenali gaya pasanganmu, dan pilih urutan yang bikin hati lebih tenang, bukan yang bikin overthinking tiap malam. Karena cinta yang sehat itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal bisa bertumbuh tanpa nyakitin diri sendiri. Semoga video hari ini bikin hati Nona dan Tuan lebih tenang, lebih ngerti arah hubungan, dan nggak ngerasa sendirian di perjalanan ini. Kalau Tuan dan Nona merasa relate, jangan lupa subscribe Blank V, biar nggak ketinggalan. Klik like, share ke temen yang lagi butuh, dan jangan lupa komen di bawah kalau Tuan atau Nona punya pengalaman atau pendapat versi kalian. Blank V pamit. Semoga hati Tuan dan Nona lebih tenang hari ini. Dan seperti biasa, sebelum pergi, buka dulu surat dari Blank V. Hubungan itu mirip menanam benih. Mau mulai dari manapun, yang tumbuh tetap mengikuti cara Tuan dan Nona merawatnya.